Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab tentang mata ujian akhlak tasawuf UTS. Yang pertama, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Membuktikan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis secara ilmiah adalah topik yang kompleks karena keduanya adalah kitab suci dan teks agama yang seringkali dikaitkan dengan keyakinan dan iman. Namun ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menilai relevansi dan pengaruh Al-Quran dan hadis dalam membentuk standarisasi akhlak. Pendekatan ini tidak serta-merta membuktikan kebenaran absolut secara ilmiah, tetapi menunjukkan bahwa keduanya memiliki nilai signifikan dalam perkembangan manusia dan masyarakat dari perspektif sosiologis, filosofis, dan historis. Yang pertama, kajian sosiologis dan psikologis. Dampak terhadap masyarakat. Al-Quran telah menjadi pedoman bagi umat Islam selama lebih dari 1400 tahun. Studi sosiologi bisa dilakukan untuk melihat dampak ajaran-ajaran ini terhadap kehidupan sosial dan moral masyarakat muslim. Psikologi moral. Studi ilmiah di bidang psikologi moral dapat menganalisis bagaimana ajaran-ajaran etis dalam Al-Quran dan Al-Hadis memengaruhi perilaku individu. Ini termasuk pengaruh pada pembentukan karakter, pengendalian diri, dan pengembangan empati serta rasa tanggung jawab sosial. 2. Analisis historis. Kontribusi terhadap peradaban Al-Quran dan Al-Hadis ini menjadi sumber penting dalam pembentukan hukum, seni, sains, dan filsafat di dunia Islam. Pengaruh ini dapat dilihat dalam kemajuan sains Islam pada masa keemasan Islam abad ke-8 hingga ke-14. Banyak penemuan ilmiah yang muncul di era ini didorong oleh semangat menuntut ilmu yang diilhami oleh Al-Quran dan Hadis. Koherensi historis. Pendekatan historis dapat digunakan untuk memverifikasi peristiwa-peristiwa dalam hadis dan Al-Quran, seperti konteks sosial, budaya, dan politik zaman Nabi Muhammad. Dan ketiga, kajian filsafat etika. Banyak konsep etis yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis memiliki paralel dengan ajaran moral universal yang ditemukan dalam banyak sistem etika di seluruh dunia, misalnya tentang ajaran keadilan, kebenaran, dan perbuatan baik. Ada nilai-nilai yang juga dijunjung tinggi oleh banyak budaya dan agama lain. Analisis filosofis dapat menunjukkan bahwa ajaran moral dalam Al-Quran dan Al-Hadis memiliki nilai universal yang dapat diterima oleh berbagai komunitas manusia. Keempat, studi linguistik dan ilmu pengetahuan dan efektivitas dalam mengubah perilaku. Studi ilmiah mempelajari bagaimana orang yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari dapat menunjukkan dampak nyata dari kedua teks ini terhadap pembentukan karakter moral individu. Jadi si Al-Quran dan Al-Hadis ini dijadikan pedoman karena sudah menjadi ajaran yang tepat dan itu sudah ada semenjak lebih dari 1400 tahun gitu. Meskipun Al-Quran dan hadis tidak bisa dibuktikan kebenarannya dalam arti sains empiris yang ketat karena sains bersifat objektif, sementara agama menyangkut kepercayaan subjektif. Pendekatan ilmiah dapat digunakan untuk menunjukkan relevansi, kontribusi, dan pengaruh positif dari ajaran-ajaran tersebut terhadap akhlak dan kehidupan sosial. Analisis sosiologis, psikologis, historis, dan filosofis. Gitu. Untuk soal nomor 2, jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Jawabannya, beberapa aliran tersebut yakni nativisme, empirisme, kulturalisme, dan aliran teologis atau religius. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme berpendapat bahwa akhlak seseorang sudah ditentukan sejak lahir. Faktor-faktor bawaan atau genetik sangat berperan dalam membentuk karakter moral seseorang. Dan yang kedua, empirisme. Aliran empirisme meyakini bahwa akhlak seseorang dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan. Manusia pada dasarnya seperti kertas kosong, dan segala nilai serta norma moralnya diperoleh dari interaksi dunia luar melalui pengalaman dan pendidikan. Yang ketiga, kulturalisme. Aliran kulturalisme melihat bahwa akhlak dibentuk oleh kebudayaan dan tradisi di mana seorang hidup. Nilai-nilai moral bukanlah sesuatu yang bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh
budaya, dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat tempat seseorang dibesarkan. Yang keempat, aliran teologis atau religius. Aliran teologis atau religius berpendapat bahwa akhlak manusia dibentuk oleh agama dan ajaran Tuhan. Menurut pandangan ini, manusia hanya bisa mencapai akhlak yang baik jika ia mengikuti petunjuk agama yang diberikan oleh Tuhan. Tanpa bimbingan ilahi, manusia cenderung menyimpang dan tidak bisa mencapai kebajikan yang sejati. Kesimpulan, Islam memandang bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bawaan lahir, pendidikan, budaya, dan yang paling utama bimbingan agama. Namun pandangan Islam menekankan bahwa akhlak yang paling mulia adalah berlandasan pada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga agama memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter moral seseorang. Begitu. Untuk soal nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni beriman dan bertauhid. Ini adalah bentuk tertinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertauhid berarti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah tanpa sekutu dalam kekuasaan, sifat, dan perbuatannya. Kita harus menolak segala bentuk syirik menyekutukan Allah. Yang kedua, bersyukur kepadanya. Segala nikmat yang kita terima berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak baik kepadanya berarti bersyukur atas segala nikmat baik besar maupun kecil. Dan yang ketiga, bertawakal. Dan yang keempat, berdoa dan meminta kepadanya. 5, menaati perintahnya. 6, ridho terhadap ketetapannya. 7, mengagungkannya dengan pujian dan zikir. 8, ikhlas dan beramal. Dengan menjalankan akhlak-akhlak ini, kita memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menemukan kecintaan dan menjauhkan diri dari murkanya dan nerakanya. Untuk jawaban yang keempat, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu sebagaimana hadis yang tertera? Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berbunyi, bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Jawabannya, ya memang pernyataan ini memang menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam misi kenabian Rasulullah. Namun ini tidak berarti bahwa ilmu tidak penting. Berikut penjelasannya. Jawaban saya, yang pertama, akhlak sebagai landasan dalam menerapkan ilmu. Ilmu memang sangat penting dalam Islam, namun ilmu tanpa akhlak dapat menyesatkan. Islam tidak hanya menekankan penguasaan ilmu, tapi juga bagaimana ilmu tersebut digunakan. Jika seseorang berilmu tinggi namun tidak memiliki akhlak yang baik, ilmu tersebut bisa digunakan untuk tujuan yang salah seperti menipu, merusak, atau bahkan memanipulasi orang. Akhlak adalah landasan yang mengarahkan penggunaan ilmu dengan cara yang benar dan bermanfaat bagi umat manusia. Dan yang kedua, ilmu bisa dikembangkan, tapi akhlak mendasar untuk kehidupan, yaitu ilmu terus berkembang seiring waktu dan manusia bisa terus mempelajarinya sepanjang hidup mereka. Namun akhlak yang baik harus sudah menjadi dasar dalam diri seorang sejak awal, karena akhlak membentuk cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan akhlak yang baik, seseorang lebih mudah menerima ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tujuan utama dari pembelajaran dan kehidupan beragama adalah untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Yang ketiga, akhlak adalah inti dari ajaran Islam. Islam sangat menekankan perilaku dan tindakan yang baik sebagai bentuk nyata dari keimanan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran banyak berhubungan dengan bagaimana manusia harus berakhlak dalam hubungan mereka dengan Allah, sama manusia, dan lingkungan. Akhlak mencakup kejujuran, amanah, sabar, pemaaf, dan kasih sayang. Semua aspek ini adalah bagian dari perwujudan keimanan. 4. Ilmu akan mengikuti akhlak yang baik. Rasulullah SAW tidak hanya mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang baik, tetapi juga mencintai ilmu. Al-Quran sendiri memerintahkan umat Islam untuk iqra, membaca atau mempelajari. Namun dalam Islam, ilmu dan akhlak berjalan seiring dengan akhlak yang baik. Umat Islam akan mencari ilmu dengan niat yang benar, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama. Soal nomor 5, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya salawat bagi beliau, sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Untuk jawaban itu, yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan umat Islam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surat
Al-Ahzab ayat 56. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dengan menjalankan perintah ini, seorang muslim menunjukkan ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Dan yang kedua, bentuk penghormatan dan cinta kepada Nabi. Yang ketiga, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Salah satu manfaat besar bersolawat yaitu nanti kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkat baginya 10 derajat. 4. Menambah keberkahan bagi yang bersolawat. Dan 5. Peningkatan hubungan spiritual dengan Rasulullah SAW. Dengan demikian, kita harus sering-sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah itu manusia yang maksum dan sempurna, bersolawat adalah wujud ibadah yang memiliki manfaat besar bagi manusia, umat, sekaligus merupakan bentuk penghormatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.